God. Absolutely. Our raft. From there. Stop picking on my raft. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang astronot yang terjebak di sebuah hutan setelah tak sengaja memasuki semacam lubang ruang dan waktu. Ia tampak sangat ketakutan setelah menyadari jika saat ini dirinya sedang berada di planet bumi, tapi bukan di zaman yang seharusnya. Sampai akhirnya si astronot terjatuh dan muncul sesosok makhluk raksasa yang siap menerkamnya. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Rick, Dr. Rick, seorang paleontologis atau orang yang mempelajari tentang kehidupan masa lampau seperti evolusi, interaksi, dan semua hal tentang kehidupan di masa lalu. Saat ini, ia sedang diundang oleh salah satu stasiun televisi terkait buku terbarunya yang membahas tentang sebuah teori yang kontroversial yang ia beri nama dengan nama kuantum paleontologi. Some paleontology. Quantum paleontology, that's correct. What exactly is that? It's the only real solution, time warps. Sama seperti perjalanan waktu, mesin waktu, ataupun lorong waktu, Rick percaya jika satu-satunya solusi untuk mengatasi krisis bahan bakar fosil saat ini adalah dengan pergi ke masa lalu. Ia mengaku sedang melakukan penelitian untuk menciptakan alat tersebut dan butuh dana yang lebih besar untuk benar-benar menyempurnakannya. 5 years, over $50 million. $50 million of your own money studying time warps? Taxpayers' money. I don't have $50 million. Pada intinya, promosi yang ia lakukan saat ini adalah untuk menarik sejumlah investor agar mau menggelontorkan dananya dalam penelitian itu, sehingga ketika si pembawa acara menyadari Rick hanya seorang ilmuwan mata duitan, ia pun mulai berkata-kata kurang enak yang membuat Rick memutuskan untuk beranjak. What your producer said. Or silent killer? Are you out of your mind? What, are you crazy? Di tengah keputusasaannya itu, Rick tiba-tiba didatangi oleh sahabatnya sesama paleontologis bernama, kita panggil saja Yuli, yang mengaku tak sengaja menemukan sebuah fosil berusia 200 juta tahun. Yang menarik adalah fosil itu mirip dengan benda yang tidak asing di zaman sekarang, yaitu sebuah mancis korek api dengan model produksi yang modern. Bahkan tak hanya itu saja, Yuli juga menemukan sebuah kristal yang memiliki radiasi energi tachyon yang juga menjadi unsur utama dalam pembuatan mesin waktu ciptaan. Beberapa hari kemudian setelah Rick tak ada kabar, Yuli pun mendatangi Rick di tempat kerjanya yang sudah dalam kondisi berantakan. Tak disangka, Rick ternyata sudah berhasil menyelesaikan perangkat mesin waktunya yang juga dilengkapi dengan semacam speaker yang dapat mengeluarkan suara musik, namun belum punya keberanian untuk menguji cobanya secara langsung. I'm a coward. This is probably the greatest work of genius in the last 100 years. It is great. Whoa, where are we going? We're gonna go and test this little device in the field. Untuk itu, Yuli pun langsung mengajak Rick pergi ke lokasi tempat di mana ia menemukan fosil dan kristalnya, yaitu di sebuah wahana bermain yang bertempat di padang gurun yang cukup jauh dari perkotaan. Di situ, mereka berkenalan dengan sang pengelola wahana bernama, kita panggil saja Samsul, yang tampak sangat antusias dengan kedatangan Rick dan Yuli di tempat tersebut. Y'all gonna buy anything? Yeah. Taking these guys to the cave. Karena Yuli menemukan fosilnya di dalam goa, mereka pun setuju untuk mendapatkan tur keliling goa dengan didampingi langsung oleh Samsul. Layaknya wahana konvensional pada umumnya, Samsul akan membawa Rick dan Yuli berkeliling menggunakan perahu kecilnya. Cave ride begins. Without a doubt, this cave is most infamous. Saat mereka sudah masuk lebih dalam itulah Rick tak sengaja menangkap sinyal tachyon yang berarti disitulah letak posisi terbaik untuk menyalakan perangkatnya, sehingga tanpa buang waktu lagi Rick pun dengan cepat mengaktifkan alatnya dan tiba-tiba
Disinilah mereka sekarang, sebuah padang pasir nan luas dengan kapal tua yang terbengkalai beserta penampakan 3 buah bulan yang mengelilingi bumi sehingga dapat disimpulkan jika saat ini Rick dan kawan-kawan berada di masa lalu, lebih tepatnya 200 juta tahun yang lalu sebelum ada muncul peradaban. Saat sedang berkeliling itulah, Rick dan kawan-kawan tak sengaja melihat 3 manusia purba sedang akan melakukan ritual penumbalan sehingga Samsul yang berwatak porongos pun mencoba menolongnya dengan cara menunjukkan sesuatu dari dunia modern, yaitu Fire. Oh, son of a bitch! Dia bernama Caka, sang manusia purba yang nyaris mati andai kata Rick dan kawan-kawan tidak segera muncul di sana, di mana Yuli yang sedikit menguasai bahasa primitif pun mencoba untuk berkomunikasi dan berhasil mendapatkan namanya yaitu Caka. Namun ketika Rick yang ngajak ngobrol, Caka tiba-tiba saja bereaksi agresif dan ya, mereka semua terjatuh ke dalam rongga di bawah tanah, di mana Caka yang masih bersikap agresif kepada Rick pun akhirnya bisa ditenangkan setelah Yuli menjelaskan jika Rick adalah kepala suku di kelompok mereka. Saat Caka sedang usapan tuh Rick itulah muncul akar hidup yang merambat, melilit, dan menggantung mereka di atas pohon sampai akhirnya Rick dan kawan-kawan sadar jika saat ini mereka berada di dalam sarang salah satu hewan purba yang paling ganas, yaitu Point the toe. ya, itu adalah T-Rex alias Tyrannosaurus Rex, di mana Rick dan kawan-kawan pun terpaksa mengikuti arahan Caka yang lari ke dalam hutan. Yang pada momen krusial seperti itu, Rick yang duli masih saja sempat-sempatnya kepikiran tentang mengambil foto untuk sebagai bukti dokumentasi dan Yes. Fantastic. Where the hell's the monkey? sesampainya di ujung hutan, mereka melihat Caka yang sudah duluan sampai di seberang tebing sehingga Rick dan kawan-kawan pun semakin mempercepat lari mereka dan berhasil selamat dari kejaran T-Rex tersebut. See? Walking away in utter... Alih-alih bisa bernapas lega dan menjelaskan tentang kecerdasan otak T-Rex yang tidak lebih cerdas dari burung kapinis, Rick nampaknya sudah salah besar. Kenyataannya, T-Rex tersebut belum menyerah, bahkan berhasil melewati jurang, sehingga Rick dan kawan-kawan pun harus kembali merelakan diri, yang secara kebetulan menemukan gua kecil yang tidak bisa dijangkau oleh T-Rex tersebut. Faktanya, Rick dan kawan-kawan bukanlah manusia pertama yang pernah bersembunyi di goa ini, karena sebelum mereka sudah ada manusia lain yang lebih dulu tinggal dan mati di dalam goa tersebut. Keesokan paginya saat mereka sedang mendiskusikan jalan keluar, muncul cahaya yang sangat terang berasal dari kejauhan, disusul dengan fenomena aneh ketika Rick seolah mendapat penglihatan tentang sosok alien yang sedang membutuhkan pertolongan. Help me, please. Rick yang hatinya tergerak untuk menolong pun langsung cabut menuju sumber cahaya tersebut, di mana Yuli, Samsul, dan Caka pun memutuskan untuk menyusul sampai akhirnya mereka tiba di lokasi yang dimaksud. Di sana, mereka menemukan semacam kuil kuno dengan menara kristal transparan yang terdapat di tengahnya. Penasaran apa itu? Samsul yang sejak awal paling otokoh pun dengan sembrononya menyentuh kristal tersebut dan merasakan ada getaran yang mengalir ke tubuhnya. Getaran itu secara tidak langsung dapat merubah suara siapapun yang menyentuhnya, dan tebak apa yang Samsul dan Rick lakukan? Do you believe in love after love? Really don't think it's strong enough. Tanpa mereka ketahui, kuil ini ternyata adalah tempat tinggal para alien yang sudah terdampar selama ribuan tahun, di mana saat Yuli membuka sabuk celananya untuk digunakan sebagai senjata, Rick menyadari adanya cahaya yang memantul dari sabuk tersebut dan ya, Rick dan kawan-kawan tak sengaja membuka pintu masuk menuju ke dalam kristal tersebut dan sesuai dengan penglihatannya, ada sosok alien bernama Enik yang mengaku sudah terjebak di sana selama kurang lebih 10.000 tahun lamanya. You know me? Of course.
even in the farthest reaches of... Dengan bahasa Inggris yang cukup lancar, Enik mengaku jika dirinya adalah alien yang berasal dari bangsa Altrusian. Ia menggunakan kekuatan telepatinya untuk mengirim pesan kepada Rick yang dianggap sebagai sosok yang dapat menyelamatkannya. Sama seperti dunia politik kaum manusia, Enik adalah seorang pemimpin di planetnya sampai muncul sosok alien jahat bernama Zarn yang katanya punya ambisi besar untuk menguasai alam semesta. became obsessed with using the power of these crystals to conquer the universe. Untuk mendapatkan ambisinya itu, Zarn membutuhkan kristal yang saat ini berada di depan mereka semua. Kristal itulah sumber kekuatan besar yang katanya mampu memanipulasi ruang dan waktu, sehingga sejak 10.000 tahun yang lalu, Enik sengaja mengurung dirinya di dalam menara transparan ini demi untuk melindungi kristal tersebut. Setelah Enik sempat masuk ke dalam kepala Rick, ia pun jadi tahu jika Rick memiliki semacam perangkat yang dapat memperkuat energi tachyon. Untuk sekedar informasi, tachyon adalah partikel hipotetis yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan kristal milik Enik itu adalah sejenis materi yang dapat mengeluarkan energi tachyon dalam jumlah besar. Masalahnya adalah Enik membutuhkan perangkat buatan Rick yang dapat berfungsi sebagai penguat sinyal energi tachyon, sehingga satu-satunya cara untuk mereka bisa menyelamatkan planet bumi sekaligus mengalahkan si Zarn adalah dengan menemukan perangkat buatan Rick tersebut. Bring it to me and rescue us all. Muscle up. Marshall, did you just... Setelah keluar dari menara transparan, Rick pun langsung menjelaskan rencananya termasuk tindakan pencegahan agar aman dari kejaran T-Rex, yaitu dengan menggunakan air kencing, salah satu jenis dinosaurus, untuk mengelabui indera penciumannya. Time to go. Masih dengan bantuan Caka yang merupakan warga asli Tanah Hilang ini, Rick dan kawan-kawan pun akhirnya sampai di hamparan tanah luas yang menjadi lokasi pusat terbuangnya berbagai macam hal yang berasal dari dunia modern seperti jembatan Golden Gate, kapal Titanic, biang lala, termasuk satu mobil penjual es krim yang baru saja muncul dari masa depan. Dan ya, baru saja akan mencicipi es krimnya, mereka keburu dikejutkan oleh kemunculan T-Rex dan Allosaurus yang sedang akan bertarung, di mana teori Rick tentang air kencing dinosaurus ternyata adalah suatu kesalahan besar, karena faktanya justru hal itu menjadikannya sebagai sasaran utama kedua hewan ganas tersebut. Saat sedang terdesak itulah, Rick tak sengaja menemukan sebuah tabung gas yang masih isi, di mana Samsul diminta untuk segera menyiapkan sebuah ketapel abad pertengahan, dan inilah yang terjadi. Dan ya, selama ini ternyata perangkat buatannya ada di dalam perut si Allosaurus yang sudah meledak, di mana saat Rick akan mengambilnya, muncullah hewan purba lain bernama Pterodactyl yang langsung mencaplok dan membawa perangkat itu pergi bersamanya. Rick yang mudah menyerah pun sempat putus asa dan tidak bergairah untuk mendapatkan kembali perangkatnya. Sampai malam hari ketika mereka sedang berkumpul, Rick tiba-tiba muncul dengan sebuah gitar dan menyanyikan sebuah lagu sedih untuk mengekspresikan kesedihannya. Just me, and I had to change your heart. Marshall, Will and Holly. Saat Rick sedang masih menyanyi itulah, ia tak sadar telah didatangi oleh seekor nyamuk purbakala yang menyedot darahnya dalam jumlah besar, sampai akhirnya ia pun lemas dan pingsan seketika. Keesokan paginya, Rick bangun dengan semangat baru untuk mencari perangkat tersebut. Mereka mendaki gunung berapi yang menjadi sarang Pterodactyl, yang karena perangkat itu dilengkapi speaker yang mengeluarkan suara musik, Rick dan kawan-kawan pun lebih mudah untuk menemukannya. Saat akan melakukan vote untuk mengambil perangkatnya, Samsul dan Caka pun pura-pura tidur karena enggan melakukannya, sehingga tak ada opsi lain, Rick pun terpaksa akan melakukannya sendiri. Do me a favor.
Saat Rick sudah berhasil mendapatkannya, musik tiba-tiba berhenti mengakibatkan telur-telur pterodaktil menetas. Ternyata musik yang haleang sedari tadi berfungsi untuk meninak bobokan telur-telur tersebut. Tak ada pilihan lain, Chaka yang sudah sedikit mengerti bahasa Inggris pun terpaksa menyanyikan sebuah lagu untuk membuat bayi-bayi pterodaktil itu tetap diam. To get this job. Untuk merayakan keberhasilan, Rick dan kawan-kawan pun menikmatinya dengan berenang bersama. Tak hanya itu saja, Chaka sudah menyiapkan sejenis kelapa, tapi kelapa jahat yang dapat memabukkan siapapun yang mengkonsumsinya. Marco. Polo. Tak lama, muncullah seekor kepiting raksasa yang datang kepada mereka, tetapi... Ya, kepiting itu tersengaja terjerembab ke dalam air panas yang membuatnya langsung menjadi menu seafood yang biasa dijual di Pangandaran. Dan tak banyak pikir, Rick dan kawan-kawan pun langsung menyantapnya sampai kenyang. Sementara Rick dan yang lain sedang menikmati momen mereka, Yuli sendiri memilih untuk mengotak-atik perangkatnya. Ia secara kebetulan menangkap sinyal kuat energi Tachyon yang berasal tidak jauh dari sana, yang ternyata ada menara kristal lain yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Ternyata menara itu membawanya masuk ke dalam tempat di bawah tanah. Di sana Yuli menemukan hologram yang memperlihatkan rekaman Zarn ketika masih hidup dan mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan bahwa sosok yang jahat sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah si Enik itu sendiri. Enix, no! Faktanya, Zarn mati dibunuh oleh Enik, sementara Enik sendiri sengaja dikurung di dalam menara tersebut oleh para pasukan alien yang masih tersisa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Enik bukan melindungi kristalnya, melainkan sengaja dikurung di dalam sana untuk mencegahnya menguasai alam semesta. Dan ya, Yuli pun diculik oleh salah satu anteknya si Enik, sementara Rick dan kawan-kawan sendiri baru sadar tentang Yuli yang sudah menghilang sampai akhirnya mereka menemukan tas milik Yuli tepat di dekat lokasi menuju tempat bawah tanahnya. Sementara Chaka ditugaskan pergi ke tempat lain, Rick dan Samsul sendiri memeriksa lokasi yang menjadi Yuli diculik, yang secara kebetulan di sana ada dua pasangan alien yang sedang mesum dan melakukan hal begituan, sampai-sampai kulit mereka mengelupas seperti ular yang sedang berganti kulit. Don't do that. Menggunakan kulit alien itulah, Rick dan Samsul pun menyamar menjadi salah satu anak buah si Enik, di mana Yuli sendiri terlihat sedang ditawan dan akan dijatuhkan ke dalam lahar panas, tetapi... Ya, setelah Rick berhasil menyelamatkan Yuli, muncullah Enik yang sudah terbebas dari kurungannya berkat perangkat buatan Rick. Dengan kristal itu pula lah, Enik bisa dengan mudah memanipulasi semua alien agar menjadi anak buahnya dan berencana untuk menguasai planet bumi dengan cara akan mengembangbiakan kaumnya di planet ini. Dan ya, muncullah T-Rex di waktu yang tidak tepat. Enik langsung masuk ke dalam menaranya, sedangkan Rick yang merasa bertanggung jawab atas semua ini pun menyuruh Yuli dan Samsul untuk pergi, sedangkan ia akan bertahan menghadapi T-Rex tersebut. Menggunakan sebuah tongkat, Rick bermaksud melakukan lompat galah untuk menendang T-Rex tersebut, tapi apa yang terjadi? Ya, Rick malah masuk ke dalam perut si T-Rex bertepatan dengan Enik yang sudah mulai mengumpulkan semua pasukannya. Tak ingin hanya berdiam diri saja, Yuli pun mencoba beraksi semampunya, tetapi... Melihat Yuli kesusahan, Samsul pun memanfaatkan Chaka yang sudah hadir dengan menjadikannya senjata dan... Ya, muncullah Rick yang ternyata masih hidup dan justru malah sudah berhasil menjinakkan T-Rex-nya. Mereka dengan kompak menghajar semua alien dan berhasil menakuti mereka semua. Rick mengaku bahwa ia berhasil selamat setelah keluar melalui bagian belakang T-Rex, sekaligus tak sengaja telah melancarkan proses pencernaannya yang membuat hewan raksasa tersebut menjadi teman baiknya. Rick dan kawan-kawan pun langsung masuk ke dalam menara dan menemukan Enik sedang masih mengotak-atik kristal dan perangkat penguat sinyalnya, di mana saat Enik akan kabur ke tahun di masa depan, Rick dengan cepat mencegahnya hingga tak sengaja memecahkan satu kristalnya.
Saat energinya sedang kritis itulah, Rick tiba-tiba teringat dengan kristal yang Yuli temukan dan langsung mengambilnya untuk menggantikan kristal yang pecah tersebut. Saat Rick dan kawan-kawan akan kembali ke masa depan, Enik sempat mencoba mencegahnya tapi berhasil diatasi dengan baik oleh Samsul dan Caka. Alih-alih ikut pulang kembali ke dunianya, Samsul rupanya lebih nyaman tinggal di sini dan memutuskan untuk tidak ikut pulang bersama mereka berdua. Setelah Rick dan Yuli sudah pulang ke dunia modern, Samsul dan Caka pun kembali mengurung Enik di dalam menara tersebut. Mereka berdua memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya Caka yang alangkah terkejutnya Samsul saat baru mengetahui jika Caka ternyata adalah seorang pangeran di sukunya dan memiliki ratusan selir dengan wujud wanita asli modern yang langsung Caka perintahkan untuk melayani Samsul seumur hidupnya. I'm Will. Guys, that was definitely a good choice. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan habis kita ambil dari film ini adalah jangan percaya teori evolusi Charles Darwin. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kuku unta Asia Afrika.